Petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini menjalani pemeriksaan pertamanya pasca ditetapkan sebagai tersangka di Barreskrim Mabes Polri. Kami akan menghubungi rekan kami Egit Hapsari. Untuk Petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini menjalani pemeriksaan pertamanya pasca ditetapkan sebagai tersangka di Barreskrim Mabes Polri. Kami akan menghubungi rekan kami Egit Hapsari untuk memantau bagaimana hasil dari pemeriksaan Basuki Cahayapurnama. Egit, bagaimana hasil dari pemeriksaan Basuki Cahayapurnama? Zulfia, setelah diperiksa selama 8,5 jam, akhirnya Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok keluar dari gedung utama Mabes Polri. Memang sedari tadi pagi tiba di Mabes Polri hingga tadi selesai diperiksa. Ahok tidak banyak berbicara atau melontarkan komentar, namun tadi dari kuasa hukum Ahok, yakni Sira Prayuna, mengatakan bahwa selama 8,5 jam pemeriksaan perdananya sebagai tersangka, penyidik dari Barreskrim Polri sudah mencecar Ahok dengan 27 buah pertanyaan. Namun Zulfia, konstruksi dari pertanyaan penyidik yang dicecar dalam pemeriksaan perdananya sebagai tersangka ini lebih bersifat menyempurnakan dan juga melengkapi pemeriksaan sebelumnya, karena sebelum diperiksa atau pemeriksaan perdana sebagai tersangka ini, sebelumnya Ahok telah diperiksa 2 kali dalam kapasitas yang berbeda, yakni sebagai saksi atau sekaligus sebagai terlapor. Pada 24 Oktober, penyidik terlebih dahulu sudah memeriksa Ahok dengan 18 pertanyaan selama 2,5 jam, dan pada tanggal 7 November di pemeriksaan keduanya sebagai saksi sekaligus terlapor, penyidik mencecar Ahok dengan 22 pertanyaan, sehingga sejauh ini sudah ada 40, ditambah tadi sudah ada 27 pertanyaan tambahan yang melengkapi berita acara pemeriksaan atau BAP dari Ahok sendiri. Selain itu tadi pengacara dari Ahok sendiri sempat menyebutkan bahwa pemeriksaan sejauh ini berlangsung lancar. Ahok menjawab pertanyaan penyidik dengan santai, dan juga dengan pemeriksaan hari ini maka diharapkan berkas perkara Ahok ini sudah rampung sehingga tidak diperlukan lagi pemeriksaan lanjutan. Sejauh ini memang polisi terus mengebut pemeriksaan saksi-saksi dan juga ahli untuk melengkapi berkas sebelum dapat dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Sejauh ini sudah ada 24 saksi. 24 saksi tersebut berasal dari pihak pelapor dan juga dari pihak Mabes Polri. Namun tidak sampai di situ, Zulfia, kedepannya dari tim kuasa hukum Ahok sendiri akan mengajukan 14 ahli dan 7 saksi fakta untuk kemudian diperiksa untuk melengkapi berkas perkara. Nah, 7 saksi fakta ini adalah warga yang pada saat kejadian, yakni yang terjadi di Kepulauan Seribu ini, pada saat Ahok melontarkan pernyataan mengenai surat Al-Maidah 51 yang kemudian dipermasalahkan, berujung pada 14 buah laporan yang kemudian berujung pada penetapan Ahok sebagai tersangka. Dan 1 atau 2 pekan ke depan nantinya menjadi target bagi para penyidik untuk melimpahkan berkas perkara ini ke kejaksaan atau jaksa penuntut umum. Setelah itu akan dipersidangkan agar kasus ini segera terang benderang. Zulfia, Egit Hapsari melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Pemirsa, untuk membahas ada apa sebetulnya di balik pertemuan demi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik, kemudian apakah betul ada indikasi ada keretakan di antara barisan pendukung pemerintah? Kami akan membahasnya dengan 3 narasumber di sini. Yang pertama adalah Willy Aditya, Wasekjen Partai Nasdem. Selamat malam. Malam, Silvia. Dan di sebelah kiri saya ada Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Selamat malam, Mas Edi. Kemudian ada Gun-Gun Herianto, pengamat komunikasi politik. Selamat malam, Mas Gun-Gun. Kita akan membahas ada apa sebetulnya di balik pertemuan demi pertemuan ini. Apakah memang ada hal yang serius di balik itu? Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetap bersama. Dipersembahkan oleh Molitron. Inilah headline news pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Ketua MPR Zulkifli Hasan hari ini bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan keduanya membahas situasi politik terkini dan komitmen MPR dalam menjaga konstitusi.
Menurut Zulkifli Hasan, pertemuannya dengan Megawati kali ini untuk membahas sejumlah isu-isu nasional, di antaranya terkait dengan rencana unjuk rasa 25 November dan 2 Desember, serta mengonsolidasikan kembali semangat kebangsaan Indonesia. Sebagai Ketua MPR, Zulkifli memastikan pihaknya akan selalu menjaga konstitusi dan mengambil langkah-langkah yang mendudukan suasana. Apakah 2 atau 25, saya mengimbau untuk tidak lagi turun ke jalanan. Ya, kita percayakan kepada para kepolisian kita. Kita apresiasi juga atas putusan Bapak Presiden. Kita hargai dong, gitu. Ya, biarkan pemerintah bisa bekerja dengan tenang, ya, menyelesaikan tahun-tahun akhir tahun ini dan memulai tahun depan dengan yang baik. Kalau programnya bagus, stabilitas terjaga, kan kita semua yang Demikian informasi kami dalam Headline News, dan tetaplah bersama kami, Zilvia Iskandar akan hadir dalam Prime Time News sesaat lagi. Satu persatu ketua umum partai politik pendukung pemerintah merapat ke istana. Setelah Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahur Muzi diterima Presiden Joko Widodo. Semangat kekitaan. Jadi kalau di sana kamu, di sini saya, dan kita kurang. Bukan kita namanya, itu antara Anda dan saya. Tapi semangat kekitaan ini kita perlukan. Demo sudah terjadi pada Sangka. Kalau ada demo lagi, barangkali apa yang lebih hebat daripada itu? Ketua Umum Tanggal 4 dan luar biasa besarnya. Pemerintah diminta untuk tetap menanggapi itu dan pemerintah cepat menanggapi itu, dan proses hukum sekarang sedang berjalan. Ahok menjadi karena kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok sudah ditangani secara hukum. Pemirsa, ada apa sebetulnya di balik pertemuan demi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah ketua umum partai politik? Saya Zilvia Iskandar akan membahasnya dalam Prime Time News hari ini. Pemirsa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Ketua MPR Zulkifli Hasan hari ini bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan keduanya membahas situasi politik terkini dan komitmen MPR dalam menjaga konstitusi. Menurut Zulkifli Hasan, pertemuannya dengan Megawati kali ini untuk membahas sejumlah isu nasional, di antaranya terkait rencana unjuk rasa 25 November dan 2 Desember, serta mengonsolidasikan kembali semangat kebangsaan Indonesia. Sebagai Ketua MPR, Zulkifli memastikan pihaknya akan selalu menjaga konstitusi dan mengambil langkah-langkah yang meneduhkan suasana. Presiden Joko Widodo hari ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana. Pertemuan ini merupakan pertemuan untuk kesekian kalinya Presiden dengan para Ketua Umum Parpol dalam sepekan terakhir. Yang mana penjemputannya? Sama. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana pagi tadi. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan Golkar. Presiden menyatakan pertemuan dengan para elit politik ini sudah biasa ia lakukan sebelumnya. Kalau makan siang, makan pagi itu sudah sering. Dengan Bung Surya Paloh sudah nggak kehitung, hanya kan tidak diliput. Itu aja. Dengan yang lain juga sama. Bukan sering-sering sekali.
tapi tidak pernah diliput. Ini harus kita buka karena kita ingin berbicara masalah tadi. Masalah-masalah penguatan kembali spirit kebangsaan, masalah pemantapan kembali ideologi Pancasila, dan masalah yang berkaitan dengan radikalisme. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan para elit bangsa harus ikut menjaga stabilitas bangsa dan tidak bisa ditawar lagi. Jadi stressing point dari Bapak Presiden tadi menekankan betapa pentingnya stabilitas, dan stabilitas itu tidak bisa ditawar-tawar. Bagaimana kehidupan yang harmoni di antara seluruh komponen bangsa, bersama anak warga negara bangsa, itu mutlak akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita keseharian. Yang terakhir, ya bangsa kita yang punya paham nasionalisme ideologi kebangsaan yang luar biasa, hasil mahakarya putra Indonesia, bumi Indonesia. Maka tidak mungkinlah barangkali ini bisa terjaga baik kalau ada pembiaran terhadap paham-paham radikalisme yang mengancam ideologi kebangsaan yang kita miliki. Jadi tepat sekali apa yang diutarakan oleh Bapak Presiden. Saya pikir kawan-kawan semuanya kalau ditanya pada saya, betapa saya mensyukuri ini, terima kasih semuanya, dan sekaligus mengajak seluruh komponen bangsa ini, terutama para elit. Elit ini penting sekali, elit-elit bangsa ini. Yang dibutuhkan negeri ini saat ini adalah keteladanan. Semangat keteladanan itu harus diberikan dari waktu ke waktu, di mana saja, kapan saja, oleh para elit bangsa ini. Pasca bertemu dengan Surya Paloh, Presiden juga bertemu dengan Ketua Umum P3, Romaud Musi. Pertemuan ini mengisyaratkan masukan dari Ketua Umum PDI Perjuangan agar Presiden bertemu dengan parpol-parpol pendukung pemerintah. Dalam hal seperti ini memang seperti kemarin saya bertemu dengan Pak Nov, saya meminta bahwa yang sudah lebih dulu dan tentunya Pak Nov itu sebagai Partai Golkar yang masuk belakangan, tentunya juga harus bisa memperkuat yang namanya jalannya pemerintahan. Itu juga nanti tentunya bagaimana dengan PAN, dengan P3, dengan PKB. Komunikasi politik antara kepala pemerintahan dengan parpol-parpol pendukung pemerintah adalah sebuah hal yang positif. Tentunya etika dan kontribusi politik dari parpol-parpol pendukung pemerintah juga harus berjalan dengan baik dan jangan sampai terjadi sebaliknya. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan bahwa semua pihak harus menghidupkan kembali semangat kekitaan dan juga menghormati sistem demokrasi dan mendukung pemerintahan yang sah. Lebih memperkuat semangat kekitaan. Jadi kalau di sana kamu, di sini saya pikir kita kurang. Bukan kita namanya, itu antara Anda dan saya. Tapi semangat kekitaan ini kita perlukan. Demo sudah terjadi pada tanggal 4 dan luar biasa besarnya. Pemerintah telah diminta untuk tetap menanggapi itu dan pemerintah cepat menanggapi itu, dan proses hukum sekarang sedang berjalan. Ahok menjadi tersangka. Kalau ada demo lagi, barangkali apa yang lebih hebat daripada itu? Kalau tidak ada yang lebih hebat daripada itu, untuk apa demo? Atau kecuali barangkali terus terang aja memang tidak suka pada pemerintahan ini, supaya pemerintahnya dijatuhkan. Kalau memang itu yang harus tetap dilaksanakan, saya pikir dengan seluruh potensi dan kekuatan komponen bangsa yang masih menghargai sistem daripada demokrasi kita ini harus tetap terjaga sebagaimana mestinya, konstitusi harus kita tegakkan, kita lawan. Seperti itu yang sebenarnya tidak kita harapkan. Ya pasti, kalau memang terpaksa kita lawan. Kan janganlah. Mari kita konsolidasikan negeri kita bangun bangsa kita supaya lebih hebat, maju. Bukan hanya pekerjaan aparatur keamanan, kita berhak sebagai warga negara. Dengan siapapun yang sepakat dengan pemikiran kita, kita berhak untuk
Sejauh ini sudah ada 24 saksi. 24 saksi tersebut berasal dari pihak pelapor dan juga dari pihak Mabes Polri. Namun tidak sampai di situ, Zulfia, kedepannya dari tim kuasa hukum Ahok sendiri akan mengajukan 14 ahli dan 7 saksi fakta untuk kemudian diperiksa untuk melengkapi berkas perkara. Nah, 7 saksi fakta ini adalah warga yang pada saat kejadian yakni yang terjadi di Kepulauan Seribu ini, pada saat Ahok melontarkan pernyataan mengenai surat Al-Maidah 51 yang kemudian dipermasalahkan berujung pada 14 buah laporan yang kemudian berujung pada penetapan Ahok sebagai tersangka. Dan 1 atau 2 pekan ke depan nantinya menjadi target bagi para penyidik untuk melimpahkan berkas perkara ini ke kejaksaan atau jaksa penuntut umum. Setelah itu akan dipersidangkan agar kasus ini segera terang benderang. Zulfia, Egit Hapsari melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Pemirsa, untuk membahas ada apa sebetulnya di balik pertemuan demi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik, kemudian apakah betul ada indikasi ada keretakan di antara barisan pendukung pemerintah? Kami akan membahasnya dengan 3 narasumber di sini. Yang pertama adalah Willy Aditya, Wasekjen Partai Nasdem. Selamat malam. Malam, Silvia. Dan di sebelah kiri saya ada Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Selamat malam, Mas Edi. Kemudian ada Gun Gun Herianto, pengamat komunikasi politik. Selamat malam, Mas Gun Gun. Kita akan membahas ada apa sebetulnya di balik pertemuan dan pertemuan ini. Apakah memang ada hal yang serius di balik itu? Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh Molitron. Inilah headline news pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Ketua MPR Zulkifli Hasan hari ini bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan keduanya membahas situasi politik terkini dan komitmen MPR dalam menjaga konstitusi. Menurut Zulkifli Hasan, pertemuannya dengan Megawati kali ini untuk membahas sejumlah isu-isu nasional, di antaranya terkait dengan rencana unjuk rasa 25 November dan 2 Desember, serta mengonsolidasikan kembali semangat kebangsaan Indonesia. Sebagai Ketua MPR, Zulkifli memastikan pihaknya akan... Petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini menjalani pemeriksaan pertamanya pasca ditetapkan sebagai tersangka di Barreskrim Mabes Polri. Kami akan menghubungi rekan kami Egit Hapsari. Untuk Petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini menjalani pemeriksaan pertamanya pasca ditetapkan sebagai tersangka di Barreskrim Mabes Polri. Kami akan menghubungi rekan kami Egit Hapsari untuk memantau bagaimana hasil dari pemeriksaan Basuki Cahayapurnama. Egit, bagaimana hasil dari pemeriksaan Basuki Cahayapurnama? Zulfia, setelah diperiksa selama 8,5 jam, akhirnya Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok keluar dari gedung utama Mabes Polri. Memang sedari tadi pagi tiba di Mabes Polri hingga tadi selesai diperiksa. Ahok tidak banyak berbicara atau melontarkan komentar, namun tadi dari kuasa hukum Ahok, yakni Sira Prayuna, mengatakan bahwa selama 8,5 jam pemeriksaan perdananya sebagai tersangka, penyidik dari Barreskrim Polri sudah mencecar Ahok dengan 27 buah pertanyaan. Namun Zulfia, konstruksi dari pertanyaan penyidik yang dicecar dalam pemeriksaan perdananya sebagai tersangka ini lebih bersifat menyempurnakan dan juga melengkapi pemeriksaan sebelumnya, karena sebelum diperiksa atau pemeriksaan perdana sebagai tersangka ini, sebelumnya Ahok telah diperiksa 2 kali dalam kapasitas yang berbeda, yakni sebagai saksi atau sekaligus sebagai terlapor. Pada 24 Oktober, penyidik terlebih dahulu sudah memeriksa Ahok dengan 18 pertanyaan selama 2,5 jam, dan pada tanggal 7 November di pemeriksaan keduanya sebagai saksi sekaligus terlapor, penyidik mencecar Ahok dengan 22 pertanyaan, sehingga sejauh ini sudah ada 40, ditambah tadi sudah ada 27 pertanyaan tambahan yang melengkapi berita acara pemeriksaan atau BAP dari Ahok sendiri. Selain itu tadi pengacara dari Ahok sendiri sempat menyebutkan bahwa pemeriksaan sejauh ini berlangsung lancar. Ahok menjawab pertanyaan penyidik dengan santai, dan juga dengan pemeriksaan hari ini maka diharapkan berkas
perkara Ahok ini sudah rampung sehingga tidak diperlukan lagi pemeriksaan lanjutan. Sejauh ini memang polisi terus mengebut pemeriksaan saksi-saksi dan juga ahli untuk melengkapi berkas sebelum dapat dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Pemirsa, ada apa sebetulnya di balik pertemuan demi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah ketua umum partai politik? Saya Zilvia Iskandar akan membahasnya dalam Prime Time News hari ini. Pemirsa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Ketua MPR Zulkifli Hasan hari ini bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan keduanya membahas situasi politik terkini dan komitmen MPR dalam menjaga konstitusi. Menurut Zulkifli Hasan, pertemuannya dengan Megawati kali ini untuk membahas sejumlah isu nasional, di antaranya terkait rencana unjuk rasa 25 November dan 2 Desember, serta mengonsolidasikan kembali semangat kebangsaan Indonesia. Sebagai Ketua MPR, Zulkifli memastikan pihaknya akan selalu menjaga konstitusi dan mengambil langkah-langkah yang meneduhkan suasana. Presiden Joko Widodo hari ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana. Pertemuan ini merupakan pertemuan untuk kesekian kalinya Presiden dengan para Ketua Umum Partai dalam sepekan terakhir. Yang mana penjebokannya? Sama. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana pagi tadi. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan Golkar. Presiden menyatakan pertemuan dengan para elit politik ini sudah biasa ia lakukan sebelumnya. Kalau makan siang, makan pagi itu sudah sering. Dengan Bung Surya Paloh sudah nggak kehitung, hanya kan tidak diliput. Itu aja. Dengan yang lain juga sama. Bukan sering-sering sekali, tapi tidak pernah diliput. Ini harus kita buka karena kita ingin berbicara masalah tadi. Masalah-masalah penguatan kembali spirit kebangsaan, masalah pemantapan kembali ideologi Pancasila, dan masalah yang berkaitan dengan radikalisme. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan para elit bangsa harus ikut menjaga stabilitas bangsa dan tidak bisa ditawar lagi. Selalu menjaga konstitusi dan mengambil langkah-langkah yang meneduhkan suasana. Apakah 2 atau 25, saya menghimbau untuk tidak lagi turun ke jalanan. Ya, kita percayakan kepada para kepolisian kita. Kita apresiasi juga atas putusan Bapak Presiden. Kita hargai dong, gitu. Ya, biarkan pemerintah bisa bekerja dengan tenang, ya, menyelesaikan tahun-tahun akhir tahun ini dan memulai tahun depan dengan yang baik. Kalau programnya bagus, stabilitas terjaga, kan kita semua yang Demikian informasi kami dalam Headline News, dan tetaplah bersama kami, Zilvia Iskandar akan hadir dalam Prime Time News sesaat lagi. Satu persatu Ketua Umum Partai Politik pendukung pemerintah merapat ke Istana. Setelah Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahur Muzi diterima Presiden Joko Widodo. Semangat kekitaan. Jadi kalau di sana kamu, di sini saya, saya pikir kita kurang. Bukan kita namanya, Kelantar Anda dan saya. Tapi semangat kekitaan ini kita perlukan.
Demo sudah terjadi pada Sangka. Kalau ada demo lagi, barangkali apa yang lebih hebat daripada itu? Ketua Umum Tanggal 4 dan luar biasa besarnya. Pemerintah diminta untuk tetap menanggapi itu dan pemerintah cepat menanggapi itu dan proses hukum sekarang sedang berjalan. Ahok menjadi terus. karena kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok sudah ditangani secara hukum. Jadi stressing point dari Bapak Presiden tadi menekankan betapa pentingnya stabilitas dan stabilitas itu tidak bisa ditawar-tawar. Bagaimana kehidupan yang harmoni di antara seluruh komponen bangsa, sama anak warga negara bangsa, itu mutlak hadir di tengah-tengah kehidupan kita keseharian. Yang terakhir, ya bangsa kita yang punya paham nasionalisme ideologi kebangsaan yang luar biasa, hasil mahakarya putra Indonesia, bumi Indonesia. Nah, itu ada yuk. Jaga. Maka tidak mungkinlah barangkali ini bisa terjaga baik kalau ada pembiaran terhadap paham-paham radikalisme yang mengancam ideologi kebangsaan yang kita miliki. Jadi tepat sekali apa yang diutarakan oleh Bapak Presiden. Saya pikir kawan-kawan semuanya kalau ditanya pada saya, betapa saya mensyukuri ini, terima kasih semuanya dan sekaligus mengajak seluruh komponen bangsa ini, terutama para elit. Elit ini penting sekali, elit-elit bangsa ini. Yang dibutuhkan negeri ini saat ini adalah keteladanan. Semangat keteladanan itu harus diberikan dari waktu ke waktu di mana saja, kapan saja oleh para elit bangsa ini. Pasca bertemu dengan Surya Paloh, Presiden juga bertemu dengan Ketua Umum P3, Romaud Musi. Pertemuan ini mengisyaratkan masukan dari Ketua Umum PDI Perjuangan agar Presiden bertemu dengan parpol-parpol pendukung pemerintah. Dalam hal seperti ini memang seperti kemarin saya bertemu dengan Pak Nov, saya meminta bahwa yang sudah lebih dulu dan tentunya Pak Nov itu sebagai Partai Golkar yang masuk belakangan, tentunya juga harus bisa memperkuat yang namanya jalannya pemerintahan. Itu juga nanti tentunya bagaimana dengan PAN, dengan P3, dengan PKB. Komunikasi politik antara kepala pemerintahan dengan parpol-parpol pendukung pemerintah adalah sebuah hal yang positif. Tentunya etika dan kontribusi politik dari parpol-parpol pendukung pemerintah juga harus berjalan dengan baik dan jangan sampai terjadi sebaliknya. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan bahwa semua pihak harus menghidupkan kembali semangat kekitaan dan juga